Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Lukas 1, 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara, suatu kali suami saya Pak Sahat menerima telepon dari seseorang, saudara. Rupanya, saudara, seseorang ini adalah rekan yang ingin Pak Sahat membeli produknya, saudara. Saudara, saya mendengar mereka membicarakan kesepakatan harga. Lalu saudara, kemudian dari seberang terdengar, "Ya sudah Pak, datang aja ke alamat ini." Demikian. Lalu saudara, buru-buru Pak Sahat berangkat ke alamat yang diberitahukan oleh si penelpon itu. Kesibukan saya di dapur membuat saya nggak ngeh, saudara, kalau Pak Sahat itu pergi. Saya ketika asik memasak, saudara, nggak sadar bahwa api kompor saya itu mengecil dan mati, saudara. Wow, saya memanggil Pak Sahat tapi nggak ada. Saya cari kemana-mana nggak ada, saudara. Kompor gas kami itu selalu bersoal kalau dia ganti ke gas yang baru, dan hanya Pak Sahat yang mengerti celahnya, saudara. Saya telepon Pak Sahat, "Pak, kamu di mana? Ini aku lagi masak, gas tiba-tiba habis, ini gimana?" Lalu Pak Sahat menjawab, saudara, dari seberang, "Aku lagi deal harga produk ini. Kamu coba aja dulu, digoyang-goyang, diketok-ketok, nanti dikasih minyak. Pasti bisa, aku juga kayak gitu kok." Saudara, saya coba. Saya goyang-goyang, saya ketok-ketok, saya kasih minyak, saya pasang, tapi tetap tidak juga bisa. Saya suruh anak saya, saudara. Dia mencoba, tetap tidak bisa. Saya suruh juga keponakan saya, gak bisa, saudara. Saya kembali menelpon Pak Sahat, "Pak, saya sudah coba, semua udah coba tapi gak bisa. Aduh, kamu pulang cepat." Lalu di seberang, saudara, terdengar, "Gak bisa, orangnya sebentar lagi juga punya urusan lain. Jadi memang harus dituntaskan hari ini. Udah, kamu coba lagi." Saudara, saya coba dan coba lagi sampai saya jengkel, marah, dan akhirnya saya pasrah. Ya udah, terserah ini masakan mau jadi apa. Saudara, 30 menit kemudian Pak Sahat datang. Dia buru-buru, lalu dia langsung ke dapur. Lalu saudara, dia pasang selang gas itu ke tabung gasnya dan dia coba. Tak! Hidup, saudara. Aneh sekali. Tanpa diketok-ketok, tanpa digoyang-goyang, tanpa dikasih minyak, saudara, api kompor gas itu tunduk kepadanya. Saudara, kadang kita harus kehilangan seseorang sampai akhirnya kita menyadari betapa berartinya dia di dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak suami istri yang baru menyadari pasangannya begitu amat sangat berarti setelah pasangannya meninggal. Berapa banyak dari anak-anak, saudara, yang kemudian demikian merasakan lezatnya masakannya ibunya sampai kemudian mereka merantau. Oh saudara, berapa banyak dari kita, mungkin ada di antara saudara dan juga saya, yang mungkin saudara kehilangan anggota tubuh kita, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena penyakit, mungkin karena amputasi. Dan kita merasakan begitu ternyata berharganya anggota tubuh kita. Bahkan saudara, barang-barang yang kita anggap remeh seperti gunting kuku, sisir, ikat rambut, korek api, rasanya sedemikian amat sangat berarti justru ketika barang-barang itu hilang.
Saudara, kadang manusia harus sampai kepada titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran. Saudara, demikianlah pula dalam kehidupan rohani sebagai anak-anak Tuhan. Kadang Tuhan, saudara, mengizinkan kita mengalami banyak kehilangan agar engkau dan saya menyadari betapa sesungguhnya kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan saudara, kadang-kadang Tuhan sengaja membawa kita ke dalam badai kehidupan agar engkau dan saya dapat mengalami dahsyatnya kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah juga saudara yang dialami oleh Elisabet dalam teks kita tadi. Saudara, aib yang ditanggungnya justru kemudian membawanya berpengalaman secara dahsyat bersama dengan Roh Kudus. Aib apa yang dibawanya, saudara? Saudara, Elisabet ini adalah seorang wanita sederhana yang menikah dengan seorang imam hamba Tuhan, yaitu Zakaria. Saudara, mereka melayani sebagai keluarga hamba Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mereka adalah keluarga yang saleh. Walaupun mereka tinggal di desa, saya membayangkan pasangan hamba Tuhan ini saling menolong, saling melengkapi. Saya membayangkan saudara bahwa kedua pasangan hamba Tuhan ini pasti bahagia. Tapi benarkah demikian, saudara? Tidak, saudara. Kenapa? Karena Elisabet mandul. Pada masa itu, saudara, wanita begitu amat sangat didiskriminasi. Apalagi kalau mandul. Mandul dianggap sebagai kutukan. Mandul dianggap sebagai situasi atau keadaan mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi saudara, keluarga Zakaria dan Elisabet ini tidak dalam keadaan yang berbahagia karena mereka tidak memiliki keturunan. Saudara, sekalipun demikian, mereka tetap berdoa tahun demi tahun sampai puluhan tahun. Apakah doa mereka dijawab, saudara? Tidak, saudara. Sampai kemudian Elisabet maupun Zakaria usianya sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi punya anak. Mereka pasrah. Mereka, saudara, sudah melupakan doanya. Dan mereka menganggap bahwa sudahlah, biarlah kami menanggung aib sampai akhir kehidupan kami. Namun saudara, ajaib. Tuhan mengingat doa mereka dan mukjizat terjadi. Elisabet hamil, saudara. Tapi apakah keadaannya itu, kehamilannya itu membuat Elisabet bahagia, saudara? Tidak juga. Elisabet dikatakan saudara mengunci dirinya di dalam rumahnya, di dalam kamarnya selama 5 bulan. Apa yang menyebabkan, saudara? Tidak terlalu jelas. Mungkin saudara stigma penanggung aib yang dibawanya tidak mudah hilang. Atau juga mungkin karena tiba-tiba Zakaria suaminya, saudara, bisu. Atau mungkin juga dia malu dalam usia yang sudah tua, dia hamil. Tidak jelas, saudara. Tapi dalam kondisi seperti itulah Elisabet, saudara, justru mengalami dahsyatnya kuasa Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Dan ketika kuasa Roh Kudus itu hadir dan memenuhi hidupnya, saudara, ia diubah, bukan lagi penanggung aib, tetapi pembawa berkat yang bisa mentransformasi dunia. Saudaraku, apapun keadaan kita, engkau dan saya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, demikianlah kita. Kita pun akan mengalami dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang dapat memakai kita untuk mengubah dunia. Mungkin saudara, engkau berkata, ya ampun Bu, mengubah dunia itu luas. Di kampung aja saya nggak terlalu dianggap, Bu. Saya ini orang sederhana, nggak berpendidikan. Masa bisa mengubah dunia? Saudara, kita dapat menjadi alat Tuhan yang dapat mengubah dunia karena Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memimpin engkau dan saya memiliki tujuan hidup yang benar. Saudara, dalam teks ini adalah kunjungan Maria kepada Elisabet. Ini adalah 2 orang wanita dengan keadaan dan kondisi sebenarnya yang begitu besar perbedaannya. Satu sudah sangat tua, satu masih muda. Maria waktu itu mungkin berumur sekitar 13 atau 14 tahun.
Tapi ada kesamaan di antara mereka, saudara. Kehamilan yang mereka peroleh itu sama-sama ajaib. Maria, saudara, dia hamil, belum bersuami. Sementara Elisabeth, dia hamil dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena dia sudah sangat tua. Jadi bisa engkau dan saya bayangkan, begitu inginnya Maria datang kepada Elisabeth, mungkin ingin curhat, mungkin ingin mengungkapkan isi hatinya. Saudara, itulah sebabnya dikatakan Maria buru-buru tergesa-gesa meninggalkan desanya di Nazaret menuju pegunungan Yehuda. Saudara, ketika Maria sampai di depan rumah Elisabeth, ketika dia menyampaikan dan menyebutkan salam, Shalom. Saudara, begitu Elisabeth mendengar salam Maria, saudara, melonjaklah bayi yang ada di dalam rahimnya. Tapi bukan itu saja, Elisabeth penuh dengan Roh Kudus dan ia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara, kegembiraan Elisabeth bukanlah karena kunjungan Maria sepupunya itu, tidak, saudara. Kegembiraannya adalah karena dia dapat berjumpa Yesus Sang Mesias walaupun masih ada di dalam kandungan Maria. Kegembiraan Elisabeth, saudara, bukanlah karena dia mengandung anak mukjizat, bukan, saudara. Tapi karena dia tahu dia dapat melayani Yesus Juru Selamatnya melalui bayi yang ada di dalam kandungannya. Elisabeth tidak menaruh iri sama sekali kepada Maria, saudara. Padahal dia adalah hamba Tuhan yang demikian setia sampai tuanya. Enggak. Bahkan Elisabeth menganggap dirinya tidak layak berhadapan di hadapan Maria yang mengandung Yesus. Saudara, Elisabeth tidak ada lagi catatan apa-apa tentang dia di dalam Alkitab. Wanita tua ini segera dilupakan, saudara. Tapi itu tidak lagi menjadi masalah buat Elisabeth karena dia sudah menemukan tujuan hidupnya, yaitu berjumpa dengan Yesus dan melayani Yesus. Demikianlah pula saudara, anak yang dikandung Elisabeth yaitu Yohanes Pembaptis. Sejak di dalam kandungan, lahir sampai seumur hidupnya, Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan melayani Yesus. Saudara, apa upahnya? Uang, popularitas, kedudukan? Enggak, saudara. Tetapi Yohanes Pembaptis dipenjara, hidup sendirian, diasingkan. Bahkan ironis, akhir hidupnya saudara, kepalanya dipenggal sebagai hadiah bagi seorang perempuan berdosa. Saudara, kedudukan, popularitas, bahkan nyawanya tidak lagi menjadi fokus utama bagi Yohanes. Kenapa, saudara? Karena dia sudah menemukan tujuan tertinggi dari hidupnya, yaitu berjumpa dengan Mesias, Tuhan dan Juru Selamatnya, dan melayani Mesias itu. Dan inilah saudara yang dia katakan di dalam penghujung perjalanan pelayanannya, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, hasil pengabdian tidak lagi menjadi begitu penting bagi Elisabeth maupun Yohanes Pembaptis. Seharusnya demikianlah bagi engkau dan saya, saudara. Tetapi tujuan hidup yang terutama untuk berjumpa dan melayani Yesus, itulah seharusnya yang menjadi fokus dan prioritasmu dan aku sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ada seorang pria yang cukup terkenal. Tapi saudara, sayangnya dia terkenal bukan karena kebaikannya, tapi karena hidupnya yang sedemikian kacau balau dan brutal. Ironisnya saudara,
pria ini dia dari keluarga pendeta. Ayahnya pendeta yang sangat terkenal di Indonesia. Saudara, sampai-sampai saking terkenalnya kejahatan pria ini, maka keluarga pendeta itu dicap sebagai keluarga yang gagal mendidik anaknya. Saudara, entah apa yang menyebabkan pria ini kemudian salah jalan. Apakah mungkin dia kecewa kepada ayahnya, jemaatnya, hidupnya? Tidak jelas, saudara. Tetapi kemudian belasan tahun dia memutuskan untuk hidup seenaknya sendiri. Saudara, dalam perjalanan panjangnya, pria ini bertobat dan kemudian saudara dia ikut di dalam persekutuan Kristen. Wajahnya yang sangat familiar itu dan terkenal itu, saudara, mudah sekali dikenali. Suatu kali ketika dia ikut persekutuan, pembicara persekutuan itu memandang dia dan merasa bahwa kayaknya aku kenal orang ini. Lalu setelah ibadah itu, sang pendeta itu mengatakan, ayo saya mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol, minum-minum kopi dulu. Dan pemuda itu, pria itu, saudara, menyetujuinya. Ketika mereka sudah bertemu, saudara, sang pendeta bertanya, saya mendengar apa yang terjadi padamu dan keluargamu. Banyak hal yang saya dengar, hal yang buruk. Apakah itu benar? Lalu pria ini menjawab, benar Pak. Bahkan sebenarnya keadaannya jauh lebih buruk daripada apa yang Bapak dengar. Tapi saya lihat kamu ada di dalam persekutuan. Berarti kamu sudah bertobat. Apa yang menjadi titik balik sehingga kamu bertobat? Pria itu menjawab, saudara, 2 tahun yang lalu Pak, saya kembali kepada Tuhan. Pendeta itu bertanya, siapa yang berhasil membawa kamu bertobat? Luar biasa orang itu. Pria itu tersenyum dan berkata, saudara, ya Pak, bolehlah saya menyebutnya mungkin itu kebetulan atau rencana Tuhan. Gini Pak ceritanya, pekerjaan saya itu suatu kali menuntut saya untuk keluar masuk gang sehingga saya memutuskan untuk naik sepeda motor. Waktu berjalan tiba-tiba langit mendung dan 30 menit kemudian hujan deras turun. Lalu saya memutuskan untuk berteduh. Tempat saya berteduh itu Pak rupanya dekat sekali dengan gereja. Saking dekatnya saya bisa melihat dari pintu gereja itu yang kebetulan terbuka Pak. Saya melihat ada mimbar, ada piano. Dan saya melihat ke dalam. Rupanya ada ibu-ibu yang sedang latihan paduan suara Pak. Lalu saya pikir sambil saya duduk-duduk daripada saya merenung, ya udahlah. Saya lihat ke dalam, memperhatikan. Begitu pianisnya memainkan piano Pak, dan begitu ibu itu menyanyikan lagu, pada saat itu ingatan saya pergi ke situasi keadaan yang lampau, di mana waktu itu Pak, mami saya istri pendeta, dia latihan piano dan dia mendudukkan saya di pangkuannya. Dia mengatakan kepada saya, Pak, Nyo, ingat lagu ini ya. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bapak tahu gak lagu apa itu? Amazing Grace. Jadi waktu ibu-ibu itu menyanyikan lagu itu Pak, saya ingat dan seolah ada suara yang berkata di dalam hati saya, kamu ingat mamimu, kamu ingat yang diajarkan mamimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Di tengah hujan yang sedemikian lebat, saya tertunduk mendengarkan nyanyian itu. Tak terasa air mata saya mengalir. Apa yang dulu saya tolak, apa yang dulu saya berontak, saya kemudian diingatkan dengan memori sederhana. Bagaimana mami saya menyanyikan lagu sederhana itu, Amazing Grace, dan itu membawa saya kembali kepada Tuhan. Saudara, hidup sang ibu yang tertuju kepada Yesus dan rindu melayani Yesus telah membuat pelayanannya yang sederhana itu
bisa membawa seorang anak yang terhilang pulang kembali. Saudara, mungkin engkau dan saya belum melihat hasil dari doa kita. Atau bahkan saudara kita tidak diizinkan untuk melihat hasil pelayanan kita selama kita hidup di dunia ini. Tapi yakinlah, ketika tujuan hidupmu adalah untuk Yesus dan melayani Yesus, cepat atau lambat, hidupmu dan hidupku akan dipakai berdampak untuk mengubah keluarga dan mengubah dunia sekitar kita. Saudara, tapi bukan cuma itu. Roh Kudus dapat memimpin kita juga, saudara, untuk memampukan kita mengubah dunia dengan menjadikan kita tubuh Kristus yang saling mengasihi. Saudara, Maria ini seorang gadis remaja yang hamil tanpa suami. Pada masa itu saudara, kalau seorang wanita kedapatan berzina atau hamil di luar nikah, maka bukan saja dia akan digosipkan, dipergunjingkan, dikucilkan, tapi saudara, dia terancam akan dihukum mati. Saudara, tapi bagi Elisabet, daripada dia menolak dan mengata-ngatai Maria, Elisabet justru menyambutnya dengan tangan terbuka, menghormati, bahkan memberkatinya. Saudara, mengapa? Karena Elisabet tahu rasanya bagaimana dihina dan dikucilkan. Tapi bukan cuman karena itu. Karena Elisabet telah mengalami besarnya kasih karunia Allah yang mau memakainya orang yang hina di usia tuanya bisa melahirkan anak. Sebab itu sekarang matanya terbuka, saudara. Dia percaya bahwa Allah dapat memakai orang yang terbuang sekalipun, yang hina sekalipun, sebagai sarana kasih karunia-Nya bagi dunia. Sebab itulah saudara, dia menyambut Maria karena dia tahu bahwa Tuhan pun dapat memakai orang seperti itu. Saudara, persekutuan Maria dan Elisabet, engkau dan saya tahu, mengubahkan dunia. Saudara, kecenderungan kita, saudara, menolak keras masuknya orang-orang bejat dalam persekutuan kita. Mungkin saudara kemudian kita berkata, apakah artinya kita memasukkan dan menerima semua orang bejat masuk ke tempat kita? Saudara, seharusnya pertanyaannya bukan begitu. Seharusnya pertanyaannya adalah, adakah di antara kita saudara yang cukup layak sebenarnya, yang diterima sebagai anggota keluarga Allah? Harus jujur kita akui, tidak ada seorang pun dari kita yang pantas dan layak, karena semuanya kita ini dulu adalah seorang pendosa, saudara. Tetapi kita bisa melihat, saudara, tindakan Elisabet membuka mata kita seharusnya. Bagaimana cara Allah bekerja di dalam dunia ini? Dia memilih, saudara, orang-orang yang gak pantas dan gak layak. Saya sering kali heran, saudara, bagaimana di dalam Alkitab Allah memilih orang yang gak kredibel sama sekali, orang yang gak layak dan gak pantas sama sekali. Saudara, lihatlah siapa Nuh, seorang pemabuk, Daud berzina, Salomo tukang kawin, Petrus si pemarah, Paulus si pembunuh, Rina si pemberontak, dan saudara dapat mendaftarkan dan meneruskan daftar ini dengan namamu atau namaku. Saudara, melalui perjumpaannya dengan Elisabet, Maria mendapat kekuatan dan keberanian, saudara, untuk melanjutkan kehamilannya sampai dia melahirkan Yesus, Mesias, Juru Selamat kita. Saudara, Elisabet pun memperoleh sukacita dan kedamaian batin karena mendapat kasih karunia berjumpa Yesus. Saudara, bagi Maria dan Elisabet, bagi mereka tidak harus menjadi orang sempurna dulu baru dapat saling melayani. Bagi Maria dan Elisabet tidak harus menjadi orang yang sempurna dulu baru dapat mengubah dunia. Saudara, beberapa hari ini viral di media sosial, YouTube, dan berbagai media sosial lainnya, saudara, seorang yang bernama Jane Marczewski.
yang kemudian dikenal dengan Nightbird. Siapa dia ini, saudara? Seorang penderita kanker stadium akhir. Di blognya dia menulis, saudara, bahwa di paru-paru saya, di kelenjar getah bening, di hati, di tulang punggung saya ditemukan begitu banyak tumor. Dan dia mengatakan, saya hanya punya kesempatan hidup 2%. Saudara, apakah tidak diobati? Sudah berbagai upaya dilakukan. Pernah membaik, saudara, tetapi kondisinya terus memburuk lagi. Dia semakin terpuruk, saudara, ketika dalam kondisi yang sekarat, suami yang dicintainya meninggalkan dia. Saudara, apakah Nightbird tidak meminta doa kesembuhan kepada Tuhan? Banyak waktu dan banyak kali dia meminta, saudara. Di seluruh sudut rumahnya adalah mesbah doa bagi Nightbird. Di kamar tidurnya, di ruang tamu, di teras, di bak mandi. Bahkan tempat favoritnya adalah lantai kamar mandi ketika dia begitu amat sangat sekarat di sana, saudara. Apakah doanya dijawab Tuhan? Tidak, saudara. Dia tetap mengidap penyakit kanker stadium akhir. Satu malam, saudara, di dalam keadaannya yang sekarat, Nightbird meminta kepada Tuhan, saya ingin sekali mendengar burung-burung bernyanyi di luar jendela kamar saya. Saudara, dalam keadaannya yang sekarat, memang dia mendengar dan dia mendekati jendela, saudara. Ketika dia mendekatinya, dia melihat, oh, ternyata bukan. Kedua kali, saudara, dia pun mendengar ada nyanyian burung-burung. Dia datang lagi dan mendekati jendela dan dia melihat, saudara. Oh, aduh, aku halu. Lalu ketiga kali, saudara, betul-betul dia mendengar ada burung-burung bernyanyi. Dia kembali mendekati jendela dan betul, saudara, ada sekelompok burung di gelap malam yang gelap itu, saudara, bernyanyi di luar jendela kamarnya. Oh, saudara, pada saat itulah dia tahu bahwa Tuhan walaupun tidak mendengar doanya untuk menyembuhkan, Nightbird tahu bahwa Tuhan hadir bersama dengan dirinya. Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Tuhan tidak mau menyembuhkannya karena Tuhan ingin memakai hidupnya yang tak sempurna itu menjadi alat di tangannya. Dan inilah, saudara, yang dia tuliskan di dalam blognya yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang artinya kira-kira begini. Saya melihat belas kasihan Tuhan melalui cahaya matahari di antara pohon-pohon berdebu. Saya melihat belas kasihan Tuhan melalui tangan ibu saya, melalui selimut yang dikirimkan oleh teman-teman, melalui desau angin. Semuanya itu enggak saya minta, tapi itu adalah kemurahan Tuhan bagi saya. Sekarang saya belajar doa baru. Terima kasih. Kemudian ia tuangkan semua pengalamannya itu, perasaannya itu, saudara, di dalam sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri dengan judul It's Okay, yang kemudian ia nyanyikan di sebuah ajang pencarian bakat di Amerika. Mari kita lihat video berikut ini. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay? Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happened to me. Yes. All right, sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite
just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Hidup gak harus nunggu sempurna supaya kita bisa bahagia, kata Nightbird. Saudara, hidupnya yang tidak sempurna itu Tuhan pakai untuk mengubah banyak orang, menginspirasi para penyintas kanker. Tapi hari-hari ini, saudara, minggu-minggu ini dapat mengubah begitu banyak orang di dunia ini dengan viewers yang sedemikian banyak dan tanggapan yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh Nightbird. Betapa luar biasanya Tuhan. Saudara, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita tidak harus menjadi sempurna dulu baru bisa saling melayani. Kita tidak harus menjadi sempurna dulu baru bisa mengubah dunia, saudara. Kekurangan saya dapat dipakai, saudara, agar saya bisa menikmati berkat-berkat yang saudara Bapak Ibu miliki. Sebaliknya, kelebihan saya adalah agar untuk melengkapi apa yang tidak Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu bisa berdoa, bisa memasak, memanajemen keuangan, semuanya itu tidak bisa saya lakukan. Saudara, kita bisa saling melayani walaupun kita tidak sempurna. Kenapa, saudara? Karena satu-satunya pribadi yang sempurna hanya Yesus sendiri. Tapi Dia menerima engkau dan saya tanpa syarat. Itu adalah untuk kita sebagai tubuhnya, saudara. Dipakai untuk saling melayani, saling melengkapi, dan pada akhirnya mengubah dunia. Oleh karena kita hidup di dalam persekutuan yang indah. Saudara, jika saudara merasa hari ini belum menerima Roh Kudus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Dia, saudara, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan mengaruniakan Roh Kudus
kepada setiap orang yang datang menyerahkan hidup kepada Dia. Tetapi bagi engkau dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, ingatlah bahwa engkau dan saya sebenarnya memiliki kuasa yang dahsyat di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Datanglah kepadanya, jangan lagi pernah mengabaikannya, saudara. Karena Yesus memberikan Roh Kudus itu dengan harga yang begitu mahal, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku, mari memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari. Maka Dia dapat memakaiku untuk mengubah keluarga, mengubah lingkungan sekitar, dan mengubah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Roh Kudus yang sedemikian dahsyat, yang Kau berikan untuk menemani kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak lagi mengabaikan suara Rohul Kudus, tidak lagi mengabaikan pimpinan Rohul Kudus, tapi kami mau menyerahkan hidup kami hari demi hari, hidup dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa. Tolonglah kami dalam semua kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.